Jadi ibaratnya kalau kita mau pergi ke satu tujuan, satu tempat, maka tujuannya itu adalah istiqomah. Proses yang kita jalani menuju tempat itu adalah sadar. Sebab apa? Orang kalau ingin menuju ke satu tujuan, dia bisa ketika sudah berangkat, ada kemungkinan bisa balik tidak? Orang kalau sudah pergi, ada kemungkinan balik tidak? Mundur lagi, balik lagi tidak? Ada. Karena satu dan lain hal boleh jadi kemudian nggak jadi menuju ke tujuan itu, balik lagi. Nah, dalam menjalani proses menuju tujuan itu, itulah yang disebut dengan sabar. Makanya kata sabar itu tegar, kokoh. Ketika dihadapkan dengan berbagai macam, dia nggak mau mundur, nggak mau dia berpaling, dia tetap tegar, kokoh, sampai kemudian meraih tujuan yang diinginkan, yaitu istiqomah. Nah, inilah sebagian ulama membedakan antara sabat dengan istiqomah, meskipun sekilas keduanya mirip. Jadi istiqomah adalah tujuan, sabat ini adalah proses yang kita jalani. Pada akhirnya kita semuanya berharap menjadi orang-orang yang ahlul jannah, orang-orang yang masuk surga. Dalam menjalani perjalanan menuju surga ini, kita butuh bekal yang namanya sabar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di hari-hari yang penuh dengan fitnah ini, kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kita membutuhkan modal ini agar kita dapat meraih kebahagiaan fid dunya al akhirah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk sabar. Beliau manusia yang sudah jelas dijamin masuk surga, tetap di antara permohonannya, doa yang banyak dibacanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada riwayat yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah, kokohkanlah hatiku di atas agama. Karena kita menyadari bahwa kata Nabi tadi, hati manusia itu ada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Makanya manusia itu bisa berubah. Hati ini mudah, rentan untuk berubah. Summiyal qalbu qalban li'annahu yatakallab. Karena dia mudah, rentan untuk bisa berubah. Hati ini dinamakan dalam bahasa Arab qalb li'annahu yatakallab, karena dia rentan berubah. Makanya ada hadis yang dulu pernah juga kita kaji, sering kita dengar juga, hadis diriwayatkan Imam Muslim, bagaimana perubahan hati manusia ini itu bukan lagi berubah dalam hitungan tahun. Berubahnya hati manusia itu tidak 5 tahun sekali, tidak juga setahun sekali, tidak juga setiap bulan. Bahkan perubahan hati manusia ini bisa berubah dalam hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana." Bersegeralah kalian untuk beramal. Setiap kali ada kesempatan untuk beramal soleh itu jangan ditunda. Mumpung lagi sehat, perbanyaklah amal. Mumpung lagi memiliki kemampuan finansial, perbanyaklah sedekah, keluarkan zakatnya. Mumpung ada kesempatan untuk melakukan amalan ahli surga, lakukanlah.
badiru bil amal fitanan. Kenapa? Karena pasti tidak bisa tidak kalian akan dihadapkan dengan berbagai macam fitnah. Para ulama hadis mengatakan disinilah ada fitnah dakhiliyah dari dalam diri kita sendiri. Tadi sakit, umur ini juga nggak bisa dibohongi. Semakin lama semakin tua, bertambah usia, masalah semakin banyak. Sehingga beda ketika masih muda. Kemudian juga urusan-urusan yang lainnya. Belum lagi dengan tadi fitnah-fitnah dari luar, musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam yang selalu berusaha untuk menghalau perjalanan dakwah ini, yang terkadang kita tidak bisa leluasa untuk bisa beribadah. Lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka juga tidak bisa leluasa beribadah, tidak bisa leluasa untuk mendatangi Masjidil Aqsa dan seterusnya. Kita pun juga tidak bisa leluasa ke sana. Ini fitnah dan lain sebagainya. Kaki ta'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Kata Nabi, sampai pada tingkat muncul satu fenomena, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari ada orang itu masih mukmin, masih muslim, tapi sore hari hanya dalam hitungan beberapa jam sudah berubah menjadi kafir. Na'udzubillah. Dulu belum menjabat, Masya Allah, tapi begitu dapat jabatan berubah. Dulu belum sukses bisnisnya, Masya Allah, tapi begitu diuji dengan harta kadang-kadang berubah dan seterusnya. Dulu masih bujang, semangatnya luar biasa, begitu sudah berkeluarga berubah, menurun semangat ibadahnya dan seterusnya. Nah, mungkin saja itu terjadi. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Atau ada orang yang sore hari mukmin, berubah hari ternyata berubah pula ideologinya, berubah pula pernyataannya, berubah pula kebijakannya, berubah pula janji-janjinya, berubah pula integritasnya, kejujurannya, termasuk keyakinannya berubah. Na'udzubillah. Dari sore hari masih mukmin, esok hari sudah berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Ada manusia-manusia yang tidak sabat seperti ini. Kenapa? Karena yabi'u dinahu bi'arad minad dunya, kata Nabi. Ada yang tergiur, ada ikhraat dunia, sehingga dia menjual dunia itu dengan menjual agamanya dengan sedikit dunia itu. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan sabat. Dan doa ini dibaca dalam sholat, dibaca di luar sholat. Kita pun perlu terus meneladani beliau dalam membaca doa ini. Makanya di antara doa yang tadi disebutkan dalam hadis ini, Mu'adz bin Jabal begitu tahu Nabi menyampaikan, kenapa kita perlu memohon sabat? Karena hati manusia itu ada di antara dua jari Allah. Kalau Allah kehendaki diluruskan, kalau Allah kehendaki dibengkokkan. Maka di antara doa memohon sabat itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kita memohon kepada Allah, hati yang sudah Allah berikan petunjuk ini, memohon kepadanya agar tidak dibengkokkan, tidak diselewengkan, tidak kemudian keluar dari garis yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizahullah. Karena itu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja meminta kepada Allah padahal beliau telah dijamin masuk surga, apatah kurang dari sepertiga jumlah musuhnya. Musuhnya 1000-an, kaum muslimin 300, ada yang mengatakan 313. 1:3. Dan pada saat itu orang-orang kafir sudah merayakan kemenangan sebelum perang. Karena merasa di atas kertas
hitung-hitungan dari berbagai macam sisi pasti menang. Kekuatan SDM-nya, jumlah tentaranya mereka banyak. Kekuatan senjatanya mereka juga lebih kuat. Fulusnya, Bapak Ibu, fulusnya, modalnya, uangnya, kata sebagian orang nggak ada serinya. Nggak tahu uang dulu ada serinya nggak, Pak? Bahasa kita sekarang, artinya modalnya banyak. Makanya ayat berikutnya kan Allah menyampaikan wala takunu kalladzina kharaju min diyarim batara wa ria'an nas. Kalau Bapak Ibu baca dalam sirah yang juga disinggung oleh sebagian ulama tafsir, ada riwayat menyebutkan apa yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy Mekah sebelum perang itu. Batara, mereka sombong. Enteng, pasti menang. Makanya mereka sudah merayakan, udah pesta merayakan kemenangan. Malam sebelum mereka pergi perang itu sudah merayakan pesta kemenangan. Ada riwayat menyebutkan di Mekah itu mereka menyembelih onta. Malum kambing agak susah waktu itu. Menyembelih onta, puluhan onta disembelih. Minum-minuman keras disiapkan gratis. Biduan artis-artis didatangkan untuk merayakan kemenangan sebelum mereka perang. Sombong. Makanya Allah singgung wala takunu kalladzina kharaju min diyari batar. Kalian jangan seperti mereka orang-orang yang keluar dari rumahnya sombong, metentang, takabur, sombong. Merasa di atas angin, di atas ini. Dan ini pelajaran, siapapun yang merasa di atas angin, hati-hati. Yang namanya kezaliman, yang namanya kekufuran itu pasti akan hancur, pasti. Hanya tinggal menunggu waktu. Maka pada saat itu, dalam kondisi yang seperti itu, Allah memberikan kemenangan. Kalau cara Allah memberikan kemenangan itu urusan Allah, Bapak Ibu. Tapi yang penting adalah ikhtiar kita. Di antara yang diikhtiari oleh Rasulullah SAW dan para sahabat adalah sadat dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak gentar, tidak lari meskipun dihadapkan dengan koalisi besar yang fasbutu sabar. Tapi tetap ada beberapa ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan. Maka kita baca dalam perang Badar itu, diantaranya Nabi musyawarah dulu dan seterusnya. Ini gimana ini? Kita keluar atau bagaimana? Lalu diatur strategi. Termasuk kemudian berangkat, begitu udah berangkat. Ketika di daerah Badar itu satu, sekarang ini mirip seperti kampung kayak kelurahan. Tempatnya dekat dengan Madinah. Ketika sampai di Badar itu, maka Nabi berhenti di satu tempat. Pada saat beliau berhenti di satu tempat, ada seorang sahabat mendatangi beliau, khutbah, ya Rasulullah, amunzilun hada. Ya Rasulullah, engkau menghentikan tentara di tempat ini. Apakah ini wahyu? Wahyu atau ini ijtihad? Maksudnya apa? Ini sopan santun sahabat terhadap Rasulullah SAW untuk memastikan, ya Rasulullah, kalau ini wahyu maka ya sami'na wa ta'na. Tapi kalau ini masih bisa dirubah, saya punya pandangan, punya ide. Bagaimana kita pindahkan tentara ini tidak bermarkas di sini, tapi kita pindahkan tentara ini untuk bermarkas di dekat Bi'ru Badr, sumur Badr. Kata Rasulullah, al-harbu khit'ah. Oh, perang itu strategi, silakan. Kalau ada yang ahli strategi militer, kalau ada yang ahli ini, silakan kita dengar. Akhirnya Nabi mengikuti, mendengar, dan lalu dipindahkanlah tentara itu mendekati Bi'ru Badr, sumur Badr. Dan ternyata ini kemudian sekarang diadopsi dalam strategi perang. Apa? Yaitu bahwa menguasai
mensuplai dan menguasai logistik itu penting. Jadi Bapak Ibu jangan dibayangkan tentara itu diberangkatkan perang hanya dengan membawa senjata saja. Maka selain senjata tentu harus dibekali apa? Logistiknya harus cukup. Apalagi ini perang di padang pasir. Maka Bi'ru Badar ini ada logistik dekat sumur Badar, dekat air. Dan inilah yang sekarang diadopsi dalam strategi militer, yaitu suplai kecukupan logistik bagi tentara itu juga sangat menentukan kemenangan dalam peperangan. Maka ini adalah sadat dan berbagai macam ikhtiar yang dilakukan Rasulullah SAW itu yang kemudian mendatangkan kemenangan. Tapi begitu hal ini diabaikan, ketika sadat ini diabaikan, seperti yang terjadi dalam perang Uhud, apa yang terjadi? Allah berikan pelajaran. Perang Badar dipraktikkan, di perang Uhud setahun kemudian, tahun 3 Hijriah, Allah berikan apa? Pelajaran karena nggak sadat, nggak kokoh, nggak tegar, nggak mengikuti instruksi komandan panglima perang Rasulullah SAW saat itu. Maka terjadilah apa yang terjadi yang kita baca dalam perang Uhud. Oleh karenanya, as-sadat adalah syartun min syurutin nasr. Dia syarat kemenangan, syarat kesuksesan. Kita pun juga sama. Dalam menjalani berbagai macam aktivitas ini dihadapkan dengan berbagai macam gangguan cobaan. Maka kita butuh modal sadat agar Allah mudahkan urusan kita. Allah tunjukkan jalan-jalan menuju keberhasilan dan kesuksesan. La'allakum tuflihun, supaya kalian menang, supaya kalian beruntung, supaya kalian meraih al-falah. Maka sahabat ini menjadi penting dan bukan sebatas teori, tapi telah dipraktekkan oleh Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ya. Pentingnya sadat diantaranya juga karena dalam kenyataannya tidak sedikit manusia-manusia yang al-mutasaqituna fi thariqil Islam. Ada orang-orang yang gugur di jalan Islam, berguguran, bukan gugur di jalan Allah, maksudnya berguguran dalam jalan dakwah, berguguran dalam Islam. Mereka tidak bisa sadat karena berbagai macam ighra'at, karena berbagai macam iming-iming dunia yang akhirnya kemudian ada yang kemudian meninggalkan dakwah, meninggalkan ajaran Islam, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ajaran Allah, atau menggadaikan idealismenya, menggadaikan agamanya, menjual agamanya untuk kepentingan-kepentingan dunia yang bahkan bukan hanya masyarakat biasa, ada juga di antaranya manusia-manusia yang mungkin ditokohkan, orang-orang yang mungkin ya, menjadi pemimpin-pemimpin dan seterusnya. Maka menyadari masalah ini, betapa banyak ikhrat dunia ini yang bisa menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Maka disinilah pentingnya sadat ini untuk difahami, untuk diamalkan. Karena iming-iming dunia ini luar biasa menggiurkan. Jabatan, ada fitnah al-jah, ada fitnah al-mal, fitnah harta, ada fitnah kekuasaan, ada fitnah yang lain. Meskipun di beberapa riwayat disebutkan bahwa dunia ini digambarkan diantaranya seperti apa, Pak? Sayap nyamuk, janah ba'udah.
Sayap nyamuk berapa kilo Pak beratnya? Artinya ada riwayat menyebut seperti janabah udhub, sayap nyamuk. Jadi seperti apa? Gambaran bahwa dunia ini sebenarnya tidak begitu banyak artinya. Tapi apa? Bagi sebagian manusia menggiurkan, menutup hatinya dan mata hatinya, sehingga berbuat zalim sewenang-wenang, melakukan kemungkaran, kemaksiatan tanpa malu-malu. Kemudian memerangi agama Islam dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah ighraat yang di beberapa ayat Al-Quran disinggung Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyinggung dalam beberapa hadisnya. Seperti hadis tadi juga. Fitanan kaqita'il muzlim. Maka menyadari masalah ini begitu ya, banyak ighraat, ya, harta, jabatan, tahta dan seterusnya yang begitu luar biasa. Maka sahabat ini menjadi penting saat ini. Di dalam hadis yang lain kan Nabi menyampaikan perbandingan dunia itu seperti kita menyelupkan tangan kita ke air laut. Begitu diangkat, berapa sih yang nempel? Tapi bukan berarti kemudian tidak perlu. Tetap boleh kita meraihnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk meraih dunia itu, bahkan menjadi penting bagi kita untuk meraihnya dalam rangka menjadikan sebagai wasilah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai kemudian terpukau, kemudian menghamba kepada dunia, na'udzubillah, dan menggadaikan integritas, menggadaikan idealisme, menjual agama, na'udzubillah, hanya untuk kepentingan dunia yang saat seperti kata Nabi tadi, yabi'u dinahu bi'arad minad dunya, menjual agamanya, prinsipnya, ajaran Allah dikesampingkan bi'arad minad dunya hanya karena sekumpil dunia. Arad itu kecil dari dunia. Berapa lama sih mereka berani seperti itu? Berapa lama mereka menikmati dunia itu? Berapa lama jabatan itu diraihnya? Apakah selama-lamanya? Apakah tidak ingin seseorang itu dikenang sepanjang zaman karena kebijakannya yang baik, karena keadilannya, karena kebaikan-kebaikannya, seperti doa Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhir. Berapa lama akan menikmati dunia itu? Kata Nabi, berapa Pak umur umat Muhammad? Baina sittin wa sab'in. Kalau baina sittin wa sab'in berarti untuk usia yang di atas 40, 50, berarti apa? Tinggal menikmati sisa-sisa. Jadi tinggal tersisa, ini sisa-sisa. Baina sittin wa sab'in. Berarti apa? Bagi yang udah 50 ke atas berarti tinggal sisa-sisa hidup dunia ini. Nggak akan kembali menjadi usia 17 lagi. Dan kemudian masuklah ke alam kubur. Dan kemudian menunggu wa min wara'in barzakhun ila yaumi ba'tsun, menunggu sampai datang hari kiamat. Artinya ini memberikan gambaran betapa pentingnya sabar. Karena memang godaan luar biasa. Kadang-kadang memang secara obrolan itu semuanya faham, tapi kalau sudah dihadapkan dengan masalah baru terlihat siapa yang sadat, siapa yang tidak. Oleh karena itu, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, menghadapi berbagai macam fitnah, banyaknya fitnah yang seperti itu, Nabi SAW pernah memberikan wasiat kepada sahabatnya, pengikutnya, termasuk untuk kita semuanya umatnya, indashtidadil fitan, ketika kita dihadapkan dengan beragam fitnah. Fitnah tersebut apa? Nabi menyampaikan pesannya, ya ibadallah, uthbutu, wahai hamba-hamba Allah, sadatlah kalian.
Nabi perintahkan kita untuk sabar. Dan hamba-hamba Allah yang menang, yang beruntung, wa ibadullah al-muflihin. Siapa? Kata Allah, humul ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ketika menerjemahkan dan mengamalkan 4 hal ini, itu berarti sabat. 4 ini kan merupakan kunci-kunci yang menyelamatkan manusia dari kerugian, seperti dalam surat Al-Asr. Iman, amal soleh, tawasau bil haq, semangat dalam wasiat mewasiati untuk menetapi kebenaran, dan wa tawasau bis sabr, dan semangat untuk selalu wasiat mewasiati dalam sabar. Maka keempat ini maksudnya adalah sadat. Nah, orang yang mengamalkan 4 hal ini berarti dia sadat, dan akhirnya dia minal muflihin, termasuk orang-orang beruntung yang diselamatkan dari al-khusr, dari kerugian. Karena wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka kata Nabi, ya ibadallah usbutu, sabatlah, tegarlah, jangan mundur ke belakang. Kadang-kadang perlu mengatur nafas, kadang-kadang kita perlu pelan-pelan diatur dulu nafasnya, tapi jangan mundur ke belakang, tetap tabah, kokoh. Kemudian pentingnya sabat yang keempat, Bapak Ibu hafizakumullah, adalah karena kenapa kita memerlukan sabat ini? Karena memahami bahwa pada akhirnya kita semuanya akan meninggalkan dunia. Kematian ini bisa datang kapan saja, tidak pernah bisa diprediksi. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian ini. Aksiru dzikra hadhihi ladzat. Maka sabat menjadi penting karena dia akan bisa membantu kita. Setiap kali kita sering mengingat kematian, maka akan membuat kita untuk berusaha untuk sabat. Dan karenanya kita harus selalu ingat tentang kematian ini, sebab apalagi di hari-hari seperti ini, kematian ini bisa datang kapan saja. Apakah saudara kita yang menjadi korban gunung meletus itu juga menyadari usianya atau umurnya? Karena ada yang meninggal dunia kemarin beritanya, akan meninggal dunia menghadap Allah esok hari. Apakah ada yang pernah mengira bahwa seseorang itu bisa mati saat itu? Tidak ada. Terakhir, Bapak Ibu hafizakumullah, lalu apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mempraktekkan, apa yang bisa membantu kita untuk bisa sabat ini? Yang pertama sudah barang tentu adalah taqwiyatul iman. Tidak pernah berhenti kita terus menguatkan iman. Karena orang yang tidak sadat, orang yang tidak tegar, itu berarti pasti ada al-khalal al-iman. Ada penyakit, ada khalal pada keimanan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang beriman, kepada para sahabat yang mereka saat itu sudah ada Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Mereka punya presiden yang terbaik, pemimpin umat yang terbaik. Al-Quran juga telah turun kepada mereka. Mereka digelari Rasulullah SAW sebagai khairul qurun, generasi yang terbaik. Tapi tetap saja Allah perintahkan mereka untuk terus menjaga
dan memperkuat keimanannya. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 136, surat An-Nisa ini kan min suwar madaniyah, dia termasuk surat madaniyah yang turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Berarti kan sudah terbentuk masyarakat madani. Tetap Allah perintahkan kepada mereka untuk terus tidak pernah berhenti memperkuat keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Jadi sudah beriman, tetap kepada mereka diperintahkan untuk aminu billah. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan maksudnya adalah sabatlah dengan imanmu itu. Perkuatlah imanmu itu. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, Rasulullah SAW di hadapan para sahabat yang sudah notabene generasi terbaik, yang imannya luar biasa, mereka adalah manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Kepada mereka generasi yang terbaik seperti ini, Nabi SAW tetap perintahkan jadidu imanakum. Wahai para sahabat, perbaruilah iman kalian. Ini apatah lagi dengan kita. Jadidu imanan. Perbaruilah iman kalian. Mereka bertanya, kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian dengan la ilaha illallah. Dengan meningkatkan intensitas zikir kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi penting terus, tidak pernah berhenti. Majelis-majelis seperti ini penting kita agendakan dalam hidup kita untuk merawat keimanan. Setiap hari membaca Al-Quran. Al-Quran juga penting, banyak sekali membantu kita untuk bisa sadar ayat Al-Quran itu. Makanya generasi sahabat adalah Al-Jail Al-Quranil Farid. Mereka generasi Quran yang unik. Makanya setiap hari jangan pernah lupa membaca, berinteraksi dengan Al-Quran. Zikir, doa-doa pagi sore ini penting. Karena kita menyadari manusia ini lemah. Kita perlu pegangan yang kuat. Maka iman, zikir, kemudian Al-Quran ini pegangan-pegangan penting untuk memperkuat kita supaya bisa sadar. Sebab kalau tidak, itu serangan itu luar biasa, membuat keropos hati, menyerang otak, sehingga orang kemudian rentan, malas ibadahnya, tidak semangat. Orang kalau sudah rentan seperti itu, ya yang namanya real, dolar, itu mudah untuk bisa merubahnya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah juga selain tadi iman, Quran dan seterusnya adalah faktor yang membantu adalah suhbatus sholihin atau musahabatus sholihin, berteman dengan orang-orang yang sadat, berteman dengan orang-orang yang soleh. Artinya pentingnya kita untuk ijad al-bi'ah sholihah, untuk sungguh-sungguh membentuk, menciptakan lingkungan bi'ah milieu yang kondusif untuk menjaga sahabat kita. Semangat sahabat ini supaya bisa terjaga, kita membutuhkan teman-teman, orang-orang, lingkungan yang bisa support kita untuk menopang kekuatan kita dalam mengamalkan sahabat ini. Dan inilah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Al-mar'u ala dini khalidi, karena agama, kualitas agama seorang itu tergantung teman akrabnya. Falyanzur may yukhalil, falyanzur dinahu may yukhalil. Kalau kita ingin tahu kualitas agama seorang, lihat dengan siapa dia berteman. Maka kita mulai dari lingkungan keluarga kita. Bapak Ibu hafizakumullah, penting untuk kita ciptakan keluarga ini menjadi bi'ah sholihah. Tempat kerja kita itu juga harus dikondisikan sedemikian rupa untuk bisa kondusif menjaga sahabat kita. Perumahan kita, tetangga kita, masyarakat kita.
Sehingga dengan demikian kita terus bisa sadat. Ya. Kenapa? Karena manusia itu, kata orang Arab, al-insan ibnu bi'atihi. Manusia itu anak dari lingkungannya. Dan terakhir, Bapak Ibu Hamidullah, di antara yang membantu kita adalah juga membaca sirah manusia-manusia yang sadat, sirah nabawiyah, juga sirah orang-orang yang soleh. Kita baca biografinya mereka, kisah-kisah mereka ini akan bisa menginspirasi dan memotivasi kita untuk kita teladani dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena berbagai macam tantangan, cobaan dalam hidup ini mereka juga hadapi. Hanya kadang-kadang beda zaman saja. Beda zaman. Fitnah-fitnah itu ada pada zaman dulu. Hanya beda tahun, beda generasi. Maka membaca kisah-kisah ini penting. Disinilah rahasianya mengapa di dalam Al-Quran juga banyak isinya kisah-kisah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, di antara yang bisa mengokohkan dan membuat sadat Rasulullah SAW dalam menjalani dakwah ini adalah kisah-kisah para nabi dan rasul yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bi fu'adak. Dan kami kisahkan kepadamu Muhammad berita kisah-kisah para rasul itu. Dari kisah-kisah itu ada yang bisa mengokohkan hatimu. Maka mari kita perbanyak membaca sejarah Nabi, sejarah para sahabat. Mari anak-anak kita dongengi dalam tanda petik. Jangan dongeng-dongeng khayalan yang nggak berguna, yang nggak jelas. Tapi kita ceritakan kisah-kisah mereka supaya menjadi inspirasi dan bisa mereka teladani. Dan terakhir diantaranya adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu. Maka kita terus perbanyak, tidak henti memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sabat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita sabat. Di antara doa yang kita baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ihdinas siratal mustaqim yang kita baca pun sesungguhnya itu juga memohon sadat. Karena para ulama tafsir ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, di antaranya sabbitna ya Rabb ala siratikal mustaqim. Jadi kalau kita baca tafsir, di antara ulama tafsir menafsirkan ihdinas siratal mustaqim itu adalah sabbitna, bukan hanya diterjemahkan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, tapi juga di antara maknanya sabbitna, kokohkanlah kami ya Allah di atas jalan yang lurus, karena ujian dan cobaan ini begitu luar biasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan mengamalkan ini dalam kehidupan kita sehingga kita meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, sebelum tutup silakan kalau ada yang mau tanyakan. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan, semoga bermanfaat. Nah, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya, Pak. Sekiranya cukup, mohon ditutup dengan baik. Bapak Ibu hafizahumullah, semoga apa yang kita pelajari pada kajian kali ini Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya, dan kita semuanya, keluarga kita semuanya dijadikan Allah sebagai orang-orang yang sabat sehingga meraih al-falah, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika rasulika Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا في رزقنا جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم اصرفه عنا، اللهم اصرفه عن أهلنا، اللهم اصرفه عن بلدنا، اللهم اصرفه عن سائر البلدان. اللهم قنا ونجنا من هذا المرض برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من الضير. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan doa kita selalu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, terima kasih. Kita nantikan kajian pekan depan dan kegiatan Masjid Baitul Haq pagi ini adalah donor darah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.